Perkenalkan, nama saya Alvin Papalia dari SMP Satu Guru kelas 81. Perkenalkan, nama saya Timi Papalia dari SMP Satu Guru kelas 81. Perkenalkan, saya Andika Kaidupa dari SMP Satu Guru kelas 81. Perkenalkan, nama saya Dewi Surya Puton dari SMP Satu Guru kelas 81. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi bunga. Struktur bunga. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki struktur anatomi bunga secara lengkap meliputi kelopak, mahakota bunga, benang sari, dan putik. Fungsi bunga. Jadi, fungsi bunga ada pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan. Daging buah merupakan bagian buah yang biasanya kita makan. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji. Tentang struktur dan fungsi buah dan biji. Struktur buah. Buah terdiri atas kulit buah, daging buah dan biji. Titik. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah, buka kurung ovarium, tutup kurung. Titik. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji, buka kurung ovalum, tutup kurung. Yang masing-masing mengandung sel telur. Titik. 3. Fungsi buah. Sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. 3. Struktur biji. Pada umumnya biji memiliki 3 bagian utama yakni lembaga, buka kurung embrio, tutup kurung, titik. Cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio, titik. Pelindung biji, yakni kulit biji, titik. 3. Fungsi biji. Biji dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan, titik. Hasil fotosintesis tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Itu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Jaringan ini mudah ditemukan pada bagian titik-titik tumbuh batang maupun akar. Meristem di bagian ini disebut sebagai meristem primer karena mengawali pertumbuhan biomasa. Wikipedia. Jenis jaringan meristem. Jaringan meristem dibagi menjadi 3 macam, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. 3. Ciri-ciri jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem yaitu 1. Membelah dengan cepat. 2. Belum berdiferensiasi. 3. Ukuran yang kecil. 4. Tidak memiliki ruang antar sel. 5. Nukleus besar dan dinding sel yang tipis. 5. Terletak di ujung akar dan tunas. 6. Mengandung protoplastida. Tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif. Membelah jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Hatokuma, saya dari kelas 81. Ini menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi akar. Akar merupakan sebuah organ tumbuhan yang tumbuh di bawah permukaan tanah, tidak berbuku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna keputihan dan warna kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Pada umumnya, akar memiliki 2 jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, rumput, dan jagung memiliki sistem perakaran serabut. Tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. 3. Fungsi akar adalah memperkokoh tumbuhan, menyiapkan cadangan makanan, menyerap air mineral, dan menyerap oksigen atau bernapas, seperti contohnya bengkoang dan singkong, dan juga seperti tumbuhan bakau. Tunggang pada wortel dan lobak digunakan untuk menyimpan cadangan makanan selama pembungaan atau pembentukan bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aran Arasili. Saya ingin menjelaskan struktur dan fungsi batang. Memiliki ruas batasi di buku-buku. Fungsi batang.
jalan pengangkutan air dan mineral, dan sebagai jalan pengangkutan makanan. Batang monokotil, ruas terlihat jelas. 3. Dan batang dan tumbuhan kotil, ruas tidak terlihat jelas. Batang dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan seperti pada tumbuhan tebu, kentang, dan kunyit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Papaliam. Perkenalkan, nama saya Irwan Kaimudin. Kami dari kelas 91 SMP Negeri 21 Buru. Kami akan membawakan materi tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Sifat berperan penting dalam pemulihan hewan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi, misalnya unggas yang mampu menghasilkan telur atau sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik. Ayam potong atau ayam broiler merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam. Ayam broiler dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan asal daerahnya. Berapa jenis ayam broiler? Ada 3 jenis ayam broiler, yaitu 1. Jenis ayam broiler dari Asia, yaitu jenis Brahma, yang berasal dari negara India. 2. Jenis ayam broiler yang berasal dari Inggris, misalnya Cornish. 3. Jenis ayam broiler dari Amerika, misalnya jenis Plymouth Rock. Terima kasih, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.